Konsep digital subscriber line ADSL. Pengertian teknologi subscriber line. 1. Adalah teknologi yang menyediakan pengantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. 2. ADSL melalui jalur pos dan ISDN adalah untuk mengirim atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga, pada pita frekuensi, pada jalur kabel tembaga, pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. 3. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 3. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 Hz. SDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. 4. Digital subscriber line DSL. Bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. 5. Tipe-tipe digital subscriber line DSL. Teknologi DSL mengalami perkembangan cukup cepat. Teknologi DSL terbagi menjadi lebih dari satu tipe. A. Asymmetric DSL ADSL. Teknologi yang memberikan kecepatan transfer data. 1. Cara kerja ASDL. Untuk dipakai dua komputer. Cara kerja ASDL. Saya ulangi kembali. 1. Cara kerja ASDL. Untuk dipakai dua komputer dengan menggunakan sambungan USB, tetapi ada juga dapat digunakan untuk komputer dengan menggunakan LAN internet. 2. Keuntungan dan kerugian ASDL. A. Data dapat terakses dengan cepat. B. Biaya yang digunakan pada teknologi ADSL relatif murah. Menggunakan ASDL adalah memiliki keterbatasan dalam hal jarak maksimal dari kabel, yaitu 6000 feet sampai 1820 meter. B. Symmetric DSL SDL merupakan koneksi internet yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang persis. 1. Cara kerja SDL dimanfaatkan oleh perusahaan untuk web, VPN, internet atau internet. 2. Keuntungan dan kerugian SDL. A. Bandwidth yang disalurkan simetrik, penggunaan rendah. Kerugian. A. Kabel dapat diputus orang lain. Modem SDL lebih mahal daripada modem ADSL. C. Symmetric High Speed Digital Subscriber Line GHDSL. GHDSL dapat melayani penggunaan dengan fitur multi-rate, kecepatan yang dapat berbeda-beda, multi-service dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL yang lainnya, dan memiliki sinyal yang kuat. D. Integrated Service Digital Network DSL IDSL merupakan perpaduan fitur antara teknologi SDN dengan DSL. IDSL adalah sebuah line ISDN BRI yang digunakan jalur Licensed Line. E. Very High Data Rate DSL VDSL dapat mengantarkan data penggunaan mulai dari 13 Mbps sampai dengan 15 Mbps downstream dan 1,5 hingga 2,3 Mbps upstream hanya dengan satu pasang kabel tembaga twisted. F. High Data Rate DSL HDSL memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan E1 saat ini. A. 6. Kelebihan dan kekurangan DSL. A. Kelebihan DSL. 1. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. 4. Keamanan dan data terjaga baik. B. Kekurangan DSL berkaitan dengan panjang kabel telepon tembaga, kepelangganan
adanya load coils dan bridget taps serta serat optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Baiklah, saya akan melanjuti hasil dari rekan saya tadi. 7. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. A. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. B. Terdapat banyak load coil dan brick theft pada saluran telepon. C. Interupsi layanan sering terjadi. D. Informasi teknis sukar diperoleh. B. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. 1. Pengertian merupakan salah satu dan beberapa jenis digital subscriber line dalam kurung DSL di samping HDSL, VDSL, IDSL, HDSL, dan SDSL. 2. Mode ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga dapat mentransfer data atau mengakses internet. A. Mode USB memperoleh satu daya dan tersambung ke komputer melalui USB. B. Modem router merupakan komputer yang biasa bersatu dengan beberapa sambungan LAN dan mempunyai kemampuan proxy dan firewall sendiri. 3. Perangkat ADSL terdapat dua sisi dalam peralatan ADSL. Satu sisi pelangganan yaitu CPE dalam kurung Customer Free Set Equipment dan satu sisi dalam Telkom. 4. Cara penggunaan ADSL. Sediakan perangkat ADSL, kemudian periksa keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom di Indonesia. 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. A. Kelebihan. 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap dapat dipakai kapanpun. 3. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih awal karena 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. A. Kelebihan. 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap dapat dipakai kapanpun. 3. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal karena dengan ADSL internet menjadi lebih hemat. B. Kekurangan. 1. Jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan ardu telepon semakin jauh, maka kecepatan mengakses internet akan terpengaruhi. 2. Sampai ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan Diana telepon atau DSL Islam dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. 6. Cara kerja mode ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet dapat diakses setelah melalui router ataupun ATM switch yang diteruskan ke dalam DSLAM. Pada DSLAM terdapat dua saluran yaitu suara dan data sehingga perlu adanya sistem manajemen jaringan untuk mengaturnya. A. Power supply. Power supply berisi sebuah penurunan tegangan transformer dan rangkaian filter DC seperti kapistor. B. Ethernet. Koneksi untuk komunikasi data dengan komputer berupa antarmuka, Ethernet, USB atau PCI. C. DSL analog chip. DSL analog chip unlink drive adalah antarmuka rangkaian digital pada modem termasuk microcontroller dengan saluran telepon ADSL. D. Microcontroller bertugas menangani pengodean protokol pengukuran kualitas saluran, routing, firewall, autentikasi dan fungsi-fungsi lainnya pada router. A. Implementasi modem ADSL. Spedi merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Keunggulan layanan Spedi.
A. Koneksi ke internet dapat dilakukan setiap saat. Always on. Speedy dapat dikoneksi selama 24 jam. Speedy memiliki sifat dedicated connection. B. Dengan ADSL pelanggan tidak perlu khawatir kecepatan akses dan menurun jika semakin banyak pelanggan lainnya yang log on. C. Koneksi memiliki sifat highly reliability dan highly security. D. Menggunakan saluran telepon existing atau saluran telepon yang ada sebagai media akses. E. Saluran telepon dapat digunakan secara bersamaan dengan fasilitas akses internet speedy tanpa saling mengganggu dengan kecepatan upstream atau downstream yaitu 64 kbps